Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Rahman Raharjo dengan NIM 411241092 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Presentasi ini terdiri dari tiga pembahasan utama, yaitu simulasi Monte Carlo, teorema Bayes, dan analisis statistik deskriptif beserta tren penjualan. Soal 1, prinsip Monte Carlo yang digunakan. Monte Carlo merupakan metode simulasi yang memanfaatkan bilangan acak untuk memperkirakan peluang suatu kejadian. Metode ini didasarkan pada hukum bilangan besar atau law of large number yang menyatakan bahwa semakin banyak percobaan dilakukan, maka hasil simulasi akan semakin mendekati probabilitas sebenarnya. Dalam kasus ini, peluang mendapatkan rare item adalah sebesar 20%. Program menghasilkan angka acak dari 0 sampai 1 apabila angka yang dihasilkan kurang dari atau sama dengan 0,20, maka percobaan dianggap berhasil memperoleh rare item. Sebaliknya, apabila angka lebih besar dari 0,20, maka dianggap gagal. Proses tersebut diulang sebanyak 10.000 kali agar hasil simulasi semakin akurat. Selanjutnya ada implementasi menggunakan Python. Pada bagian B ditampilkan implementasi program menggunakan Python sebagai berikut. Program menggunakan library NumPy untuk menghasilkan 10.000 angka acak. Kemudian program menghitung beberapa banyak angka yang nilainya kurang dari atau sama dengan 0,20 sebagai jumlah keberhasilan. Setelah itu, probabilitas simulasi diperoleh dengan membagi jumlah keberhasilan dengan jumlah seluruh percobaan. Program juga menampilkan perbandingan antara probabilitas simulasi dan probabilitas teoritis. Untuk 1C, hitung probabilitas hasil simulasi. Dari 10.000 percobaan diperoleh sebanyak 2.015 kali berhasil mendapatkan rare item, sehingga probabilitas hasil simulasi adalah 2015 dibagi 10.000 dengan hasil 0,2015 atau sebesar 20,15%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa simulasi menghasilkan peluang yang hampir sama dengan peluang teoritis. Selanjutnya ada D, perbandingan hasil simulasi dengan probabilitas teoritis. Probabilitas teoritis adalah sebesar 20%, sedangkan hasil simulasi berada di sekitar 20,15%. Selisih kedua dinilai tersebut sangat kecil sehingga menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo cukup akurat. Semakin banyak jumlah percobaan yang dilakukan, misalnya menjadi 100.000 atau 1 juta kali, maka hasil simulasi akan semakin mendekati probabilitas teoritis karena pengaruh bilangan acak semakin kecil. Oleh sebab itu, metode Monte Carlo sangat cocok digunakan untuk menguji sistem loot box atau gacha sebelum diterapkan kepada pengguna. Soal kedua, bagian A, membahas penerapan teorema Bayes untuk menentukan peluang sebuah email merupakan spam apabila terdapat kata hadiah. Data yang diketahui adalah peluang email spam sebesar 30%, peluang email biasa sebesar 70%, peluang kata hadiah muncul pada email spam sebesar 80%, dan pada email biasa sebesar 10%. Langkah pertama adalah menghitung peluang munculnya hadiah, kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus Bayes. Dari perhitungan diperoleh nilai sebesar 77,42%. Artinya, apabila sebuah email mengandung kata hadiah, maka kemungkinan email tersebut merupakan spam adalah sekitar 77%. Bagian B dilakukan simulasi menggunakan Python. Program membuat 10.000 data email secara acak. Setiap email ditentukan apakah termasuk spam atau bukan spam. Kemudian ditentukan apakah email tersebut mengandung kata hadiah. Selanjutnya, program menghitung jumlah email spam yang mengandung kata tersebut.
kemudian membandingkannya dengan seluruh email yang memiliki kata hadiah. Hasil simulasi menunjukkan nilai yang sangat mendekati hasil perhitungan menggunakan teorema Bayes, sehingga membuktikan bahwa teori dan simulasi saling mendukung. Soal ketiga bagian A membahas statistik deskriptif dari data penjualan selama 12 bulan. Pertama, dihitung nilai rata-rata penjualan yaitu sebesar Rp29,58 juta. Kemudian, diperoleh nilai minimum sebesar Rp15 juta pada bulan pertama dan nilai maksimum sebesar Rp45 juta pada bulan ke-12. Selanjutnya dilakukan perhitungan varians dan standar deviasi. Hasilnya diperoleh varians sebesar 100,087 dan standar deviasi sebesar Rp10,09 juta. Standar deviasi tersebut menunjukkan tingkat penyebaran data penjualan terhadap rata-ratanya. Dibuat grafik garis menggunakan Python untuk menggambarkan perkembangan penjualan selama 1 tahun. Di sini sumbu horizontal menunjukkan bulan ke-1 sampai ke-12, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah penjualan dalam juta rupiah. Grafik dibuat menggunakan library Matplotlib sehingga perkembangan penjualan dapat terlihat dengan jelas. Bagian C dilakukan analisis terhadap grafik penjualan. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan secara konsisten setiap bulan tanpa mengalami penurunan. Kenaikan penjualan berada pada kisaran 2 hingga 5 juta rupiah setiap bulan, sehingga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Penjualan tertinggi terjadi pada bulan ke-12 sebesar 45 juta rupiah, sedangkan penjualan awal hanya sebesar 15 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 1 tahun penjualan peningkatan hingga sekitar 3 kali lipat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja toko sangat baik karena mengalami pertumbuhan yang stabil. Apabila tren ini dapat dipertahankan, maka peluang perkembangan bisnis pada periode berikutnya juga akan semakin besar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga soal pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas. Teorema Bayes mampu menghitung peluang berdasarkan informasi yang tersedia, sedangkan statistik deskriptif dan visualisasi grafik membantu dalam menganalisis perkembangan data penjualan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.